bagaimana bahasa itu bekerja. Ini paling penting sekali. Jadi silakan teman-teman, ada pun bukunya menurut Bradbury ya ini secara umum ada arkeologi, zoologi, biologi. Teman-teman tadi bisa awali dengan buku apapun yang relate di teman-teman. Misalnya kalian suka dengan kajian sejarah, nggak apa-apa, baca beragam. Ini untuk menambah wawasan. Karena sejatinya penyair sendiri tidak bicara tentang aku saja. Ini juga menjadi satu hal yang tentu penuh dengan perdebatan. Saya pribadi memang menulis puisi dengan aku, membawa subjektivitas aku ke dalam puisi. Tetapi dalam buku terbaru saya men-challenge diri sendiri untuk tidak menjadi aku, tetapi menjadi orang lain ya secara teatrikal. Dalam 50 puisi di Salik Dakaik yang saya terbitkan terbaru itu, tidak ada sama sekali saya di sana, kira-kira begitu. Sehingga saya harus benar-benar masuk ke dalam setiap tokoh, tokoh ketiga ini untuk merasakan betul bagaimana mereka apa namanya menyusun ceritanya atau bagaimana mereka mengalami bahasa mereka sendiri. Dan ini saya bahkan sempat mengalami apa ya kalau bahasa bahasa Banjarnya itu ini loh, muar itu muar, enek gitu. Ketika saya garap ini, saya udah deh, saya nggak mau lagi deh. Tapi besok malamnya karena saya cinta, tapi saya ingin mengalami terus menerus. Karena mode itu harus dihidupkan ya. Karena kalau misalnya mode ini tidak dihidupkan, kalau berjarak lama nanti akan hilang sama sekali ya. Jadi saya jumpai lagi, saya baca lagi. Apalagi saya misalnya riset tentang lihat hewan-hewan mitologi dalam Islam itu ya. Saya sudah baca teksnya yang penuh dengan informasi. Kemudian saya berpikir bagaimana ngotak-ngatiknya ini, bagaimana agar dia bisa dibaca lebih luas dalam bentuk sastra. Itu saya mengalami itu kemarin. Sehingga wajar ya tadi. Jadi nggak apa-apa kalau pusing atau ada rasa mual sedikit itu wajar, itu efek-efek yang bisa teman-teman rasakan. Kemudian kata Ray Bradbury sekali lagi, you are stuffing your head with one poem, one short story, and one essay at the end of 1,000 nights. Bisa dibayangkan nggak sih teman-teman kalau kalian punya punya teman-teman punya etos membaca semacam ini, kalian akan memenuhi kepala kalian dengan satu puisi, satu cerita pendek, dan satu esai. Dan itu berlangsung. Dan ingat, pembacaan itu tidak sia-sia, teman-teman. Kalau yang paling lazim kita tahu dengan membaca itu memperkaya perbendaharaan kata. Ini tentu sudah kita semua tahu. Tapi ada yang saya rasakan belakangan dan tentu ini dirasakan oleh para penulis lain adalah bahan bacaan kita itu mengawasi kita loh sebetulnya dalam proses menulis. Yang saya katakan barometer tadi ya. Kalau barometer itu kan bentuk fisiknya. Tapi setidaknya kalau teman-teman membaca banyak buku, banyak puisi, banyak novel, banyak cerita pendek dan esai, mereka akan menjadi pengawas Anda ketika Anda menulis. Mau menulis puisi. Terus tiba-tiba ketemu satu larik yang karena kalian sudah banyak membaca, kemudian kalian menulis satu larik yang klise, yang boleh dikatakan enggak banget. Maka kalian akan menegur diri kalian sendiri karena ya tadi bahan bacaan itu akan mengawasi. Maka penting sekali kalau teman-teman minim membaca, minim menemui teks saya katakan tadi ya, berinteraksi dengan teks, maka yang terjadi adalah tentu teman-teman akan terjebak pada klise-klise yang nanti saya akan ungkapkan di bagian akhir. Kemudian selanjutnya ada rekomendasi dari saya. Hal yang paling utama teman-teman boleh pinjam di perpustakaan atau membelinya ya. Kalian bisa beli atau pinjam di perpustakaan. Ini buku-buku yang saya rekomendasikan bagi teman-teman mahasiswa. Kalau tadi saya ngisi anak SMP, SMA, saya mesti menyesuaikan lagi nih penyairnya. Saya mesti mau tidak mau berdamai dengan Firsa Besari, Boy Chandra ya, meskipun itu penuh dengan kalau di kalangan teman-teman komunitas itu memang Terelie ya, yang sekarang itu Rintik Seduh. Saya mesti menyesuaikan lagi nih draft ini. Tapi ini untuk teman-teman PBSI di ULM, di Lambung Mangkurat ini. Sapardi, GM, Jokpin, Malna, Sutarji Kulzumbari, dan Aan Mansur. Teman-teman bisa akses ini. Coba nanti cari PDF-nya atau membeli bukunya dan seterusnya. Dan rasakan ya bagaimana mereka tadi. Saya katakan mereka beralih ke mode penyairnya dan menjadikan ini sebagai karyanya dan bagaimana proses mereka mengalami bahasa itu sendiri. Lalu yang terakhir, ini teman-teman mohon tidak mencap saya sebagai arogan ya.
Karena ini saya penuh tafsiran tentu saja. Kunto Wijoyo, saya tiba-tiba saya udah tahu quotes ini lama, terus saya pengen ngotak-ngatik sedikit kira-kira begitu ya, biar sedikit apa ya, apa ada hal lain gitu yang masuk dalam ungkapan ini. Kunto Wijoyo pernah mengatakan teman-teman, udah deh syarat menulis itu tiga. Kunto Wijoyo ini cerpenis, dia novelis juga, penggagas sastra profetik ya, mungkin kalau teman-teman baca juga isunya. Udah, syaratnya tiga saja, menulis, menulis, menulis. Itu kata Kunto Wijoyo. Intinya teman-teman semakin sering kalau punya jam terbang, mungkin istilah yang lebih familiarnya itu ya. Semakin banyak jam terbang teman-teman menulis, maka teman-teman akan menemukan nanti ya format bagaimana yang terbaik dalam penulisan puisi itu sendiri. Di sini kata penulis saya ganti penyair sekali lagi agar kita dekat semuanya ini ya. Saya menganggap semuanya ingin menjadi penyair. Lalu kenapa saya beri catatan puisi jelek? Begini teman-teman, mohon tidak langsung marah ya. Tidak, ini apaan? Kira-kira gitu. Jadi yang saya maksud puisi jelek, kenapa puisi jelek, puisi jelek, puisi jelek? Karena begini, tidak ada format baku, tidak ada hasil akhir yang sempurna dalam puisi dan dalam semua karya sebetulnya. Tentu kita sepakat dengan hal ini ya, tidak ada hal yang benar-benar sempurna. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang saya sebut puisi jelek adalah begini. Kalau teman-teman, kalian kan sudah nulis tiga puisi nih, ya masing-masing teman-teman nih. Sudah. Nah, silahkan save dalam bentuk PDF, simpan di dalam laptop atau di dalam gawainya, silahkan. Saya akan buktikan apa namanya statement saya ini. Kalian buka lagi deh puisi kalian yang hari yang kalian telah buat itu tahun depan saja, atau jangan tahun depan deh, bulan depan saja. Ini yang disebut dengan proses inkubasi ya dalam proses kreatif. Inkubasi itu adalah biarkan karya itu mengendap dulu, baru kamu temui lagi. Yang mengatakan tiga puisi kalian itu, maaf ya, maaf sekali, untuk mencari padanan lain saya tidak ketemu. Untuk yang mengatakan bahwa tiga puisi yang kalian tulis tadi masih belum sempurna atau dengan bahasa yang lebih lebih frontalnya jelek adalah kalian sendiri, bukan saya. Jadi saya aman ya, saya tidak mengatakan puisi kalian jelek tentu saja. Tidak. Kalau saya bisa kalau saya katakan ke anak SMA atau SMP, saya pasti akan katakan tidak ada puisi yang jelek. Pokoknya kalian menulis ya. Ini kan anak SMP, SMA, kira-kira begitu agar mereka mau menulis. Tapi teman-teman, saya pikir sebagai mahasiswa, tentu kita mesti realistis bahwa apa yang kita tulis belum sempurna, teman-teman. Dengan analisis teman-teman sudah sangat baik sehingga nanti terapannya itu. Maka salah satu catatan yang saya sampaikan tadi diantaranya itu tadi sejauh mana interaksi teman-teman masuk ke dalam teks puisi itu sendiri ya.